Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah dengar nggak istilah Astrada? Bukan asisten sutradara yang aku maksud, tapi asal terang gambar ada. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah mendengarnya. Kadang orang juga menyebutnya dengan aster atau asal terang. Astrada atau aster ini adalah istilah buat menyebutkan film yang syuting dengan tanpa memperhatikan penataan lighting secara baik. Yang aku maksud secara baik tuh, lighting ditata atau diset untuk menerangi objek agar terlihat dengan jelas oleh kamera dengan mempertimbangkan banyak hal. Seperti sumber cahaya, intensitas cahaya, jarak, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga lighting untuk kebutuhan artistik. Kita sebut saja ini sebagai penataan lighting yang sinematik. Nah, sedangkan film Aster menggunakan lighting yang hanya sekedar untuk membuat objek terlihat di kamera. Pertimbangannya hanya satu, objek terlihat. Udah, itu doang. Tapi teman-teman jangan underestimate dulu dengan film-film Aster. Karena film menggunakan Aster setidaknya ada dua kemungkinan. Bisa disengaja, bahkan direncanakan, bisa juga tidak. Misal karena budget filmnya kecil. Bisa juga untuk mengejar waktu karena produksinya kejar tayang. Mungkin teman-teman tahulah ya, seperti sinetron dan FTV. Tapi bisa juga memang filmmaker ini tidak punya alat dan budget yang memadai, tapi ingin buat film. Seperti teman-teman yang sedang belajar membuat film. Kalau teman-teman nonton film pendek Makmum, aku buat saat kuliah semester 5, itu gak punya budget buat sewa lighting. Jangankan lighting, alat-alat seperti kamera aja pinjem. Jadi akhirnya kita yang menggunakan lampu seadanya. Aku sering banget ngomong ke orang-orang, kalau ingin jadi filmmaker, ya bikin film sebanyak-banyaknya. Semakin sering kita membuat film, kita akan semakin terlatih. Karena film itu ilmu praktek, learning by doing. Jadi di video ini aku mau ngingetin teman-teman, gak punya alat bukan menjadi alasan gak bikin film. Dulu saat awal-awal bikin film pun, bahkan aku gak punya lampu tambahan sama sekali. Bener-bener hanya mengandalkan cahaya yang ada di lokasi. Entah cahaya matahari, atau cahaya lampu di dalam ruangan. Makin kesini aku sendiri mulai bisa nyicil beli beberapa lampu sederhana. Memang sih masih jauh dari standar lampu-lampu film, tapi lumayan. Untuk bisa bikin film di YouTube, sudah cukup memadai lah ya. Di video kali ini, aku mau share lampu-lampu yang biasa aku pakai untuk syuting. Mungkin bisa teman-teman jadikan referensi. Yang pertama adalah softbox. Ini aku beli di Lazada, harganya 300.000 pas lagi diskon. Untuk link pembelian aku taruh di description box ya. Lampu ini berisi 4 soket. Bisa teman-teman isi pakai lampu LED yang biasanya ada di rumah-rumah ya. Cahaya yang dihasilkan lembut dan setiap beli udah dapat paketan sama light stand-nya sama tasnya juga. Cahayanya bisa teman-teman atur. Kalau misal mau kecil ya tinggal diisi dengan lampu yang wattnya kecil. Kalau mau cahayanya kuat ya diisi lampu dengan watt yang besar. Softbox ini juga punya 2 saklar. Satu saklar untuk menyalakan 2 soket. Tapi softbox ini hanya bisa menggunakan kabel. Jadi kalau syuting outdoor dan gak ada sumber listrik, ya lumayan susah juga. Yang kedua adalah lampu LED. Aku ada beberapa, yang satu ini mereknya Godox, tipenya 120C. Yang satunya sejujurnya nggak tahu ini mereknya apa, cuma tertulis HD160 aja di boxnya. Lampu LED ini lebih portable, bisa pakai baterai, bisa juga pakai kabel. Cahaya bisa diatur intensitasnya, kita juga bisa atur suhu warnanya, mau kebiruan atau kekuningan. Yang ketiga adalah lampu neon LED. Lampu ini ada banyak pilihan warnanya, ada merah, hijau, biru, dan lain-lain. Lampu ini harus pakai kabel, nggak bisa pakai baterai, dan aku biasanya pakai lampu ini untuk kebutuhan estetik aja. Kadang aku pakai lampu biru buat memberikan efek cahaya bulan atau efek malam hari, padahal aku syutingnya siang-siang. Bisa pakai lampu merah untuk scene-scene horor dan ya tergantung kreativitas teman-teman aja. Dan yang terakhir, aku punya lampu halogen. Ini masih bentuknya yang bohlam, dayanya 500 watt. Dan ada juga yang udah pakai LED, dayanya 20 watt. Yang bohlam warnanya kuning dan panas banget, sedangkan yang LED warnanya putih. Halogen ini juga biasa dipakai buat lampu taman atau lampu-lampu di jalanan. Karakteristik lampunya terang dan cenderung kasar, bayangannya jelas. Biasanya aku pakai ini juga untuk area permukaan yang luas, atau aku pantulin ke tembok untuk mendapatkan cahaya yang lebih lembut. Segini dulu aja video kali ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.